Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zatumahunin. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1 NIM saya 2019-1009. Di sini saya akan menanggapi video dari teman saya untuk tugas UTS saya dari Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu yang pertama uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan perekonomian. Jenis-jenis uang menurut pembuatannya yaitu ada dua, ada uang kertas dan uang logam. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya yaitu ada dua, yaitu uang kertal dan uang giral. Jenis-jenis uang menurut nilainya yaitu ada uang penuh dan uang tanda. Fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai pembayaran hutang. Fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah sebagai alat pembayaran hutang. Fungsi uang di agama Islam yaitu yang pertama sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran hutang, dan sebagai penyimpanan kekayaan. Yang kedua, ekonomi terbuka dalam perspektif atau disebut juga ekonomi 4 sektor. Terdiri dari perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, pemerintahan dan luar negeri. Hampir seluruh dunia menganut sistem perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional. Konsumsi dari perekonomian terbuka yaitu dengan adanya pasar luar negeri mempunyai lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya pada pemerintahan agregat. Yang ketiga, ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau perekonomian 3 sektor. Ekonomi 3 sektor yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintahan. Karena ekonomi 3 sektor disebut dengan perekonomian tertutup. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintahan melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan agregat pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, akan digunakan untuk yang pertama ditabungkan, dan yang kedua membayar pajak, dan yang terakhir membiayai produksi. Pajak langsung dan pajak tidak langsung yaitu jenis pungutan pemerintahan yang secara langsung dikumpulkan pihak yang wajib bayar pajak, sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Sekian dari tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.